أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين. حولك وقوتك فإنه Babu i'tidalil qa'imina. Bermula ini itu bab meluruskan orang yang mendirikan salat. Bermula ini itu bab meluruskan orang yang mendirikan salat. Hadis yang ke-119. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, diambilkan daripada Nu'man bin Bashir, semoga meridha oleh Allah untuknya Nu'man bin Bashir, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ianya Nabi, la tusawwunna sufufakum, hendak kamu luruskan sufufakum, akan saf-saf kamu. Hendak kamu luruskan sufufakum, akan saf-saf kamu. Au la yukhallifannallahu baina wujuhikum, ataupun hendak memindahkan oleh Allah baina wujuhikum, di antara muka-muka kamu. Di antara muka-muka kamu. Jadi dalam hadis ini menjelaskan tentang menegakkan ataupun meluruskan tumit di ketika kita melakukan salat berjamaah. Maka dalam hal ini ada hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai untuknya Nu'man bin Bashir, yang mana sesungguhnya Nabi SAW bersabda, hendak kita itu meluruskan saf, artinya dengan meluruskan tumit. Makanya di ketika kita itu melakukan salat berjamaah, maka yang perlu diperhatikan adalah tumit, bukan ujung kaki. Maka tumit kita mesti lurus, mesti sama, mesti sejajar dengan tumit orang yang lain. Makanya dalam hal mengenai tentang masalah salat berjamaah, agar pahala jamaahnya tetap ada dan sempurna, maka luruskan saf, iaitu dengan meluruskan tumit. Walaupun ujung kaki itu berbeza, karena ujung kaki tergantung kaki. Ada kaki yang panjang, ada kaki yang besar, maka sudah barang tentu tidak akan sejajar. Maka yang perlu disejajarkan adalah tumit. Ataupun kata Rasulullah, hendak memindahkan oleh Allah di antara wajah-wajah kamu. Intinya Allah Ta'ala itu memalingkan wajah daripada kita. Intinya karena tidak meluruskan saf di waktu melakukan salat, maka mencampakkan oleh Allah Ta'ala akan mukhalafah. Jadi intinya dengan sebab kita itu memalingkan wajah daripada tempatnya, maka Allah Ta'ala akan memalingkan wajah-wajah kita. Intinya Allah Ta'ala tidak senang, tidak ridha dengan apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena tidak berjamaah. Walaupun itu sudah berjamaah, tapi tidak dihitung kepada orang yang berjamaah. Karena saf tidak sejajar. Kemudian hadis yang ke-120, an Anas, diambilkan daripada Anas
Qala berkata ianya Anas, uqimatis shalah, didirikan orang akan salat. Faqbala alaina Rasulullah, kemudian menghadap di atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biwajhihi, dengan mukanya Rasulullah. Faqala, kemudian berkata ianya Rasulullah, aqimu sufufakum, luruskan olehmu akan saf-saf kamu, dirikan olehmu akan saf-saf kamu. Watarasu, dan tempelkan olehmu, dan saling tempel olehmu, dan saling tempel olehmu. Fa inni arakum mi wara'id dhahri, karena sesungguhnya aku itu melihat, arakum itu aku lihat akan kamu, min wara'id dhahri, daripada belakang punggung kamu. Sesungguhnya aku itu aku lihat akan kamu, min wara'id dhahri, daripada belakang punggung kamu, daripada belakang punggung kamu. Jadi intinya perintah Rasulullah, yang mana riwayat daripada Anas, pada waktu itu salat hendak didirikan. Artinya ketika Rasulullah bersama para sahabat ingin untuk melakukan salat, kemudian Rasulullah menghadap mukanya kepada kami, kepada para sahabat. Jadi intinya Rasulullah menjadi imam. Rasulullah menjadi imam. Di ketika salat mau didirikan, Rasulullah sebelum bertakbir, maka memalingkan wajahnya. Berarti Rasulullah melihat ke belakang. Maka sunnah bagi orang yang dia itu menjadi imam, sebelum memulai untuk melakukan salat, maka sunnah untuk memalingkan wajah, melihat apakah saf sudah rapat ataupun tidak. Kemudian di ketika Rasulullah memalingkan wajah ke arah makmum, kemudian Rasulullah berkata, aqimu sufufakum, dirikan olehmu akan saf. Jadi diperintahkan untuk saf, disuruh dirikan, berarti aturkan saf. Watarasu, dan tempel, saling menempel olehmu, dan saling menempel olehmu. Di sinilah yang terjadi kontroversi masalah menempel, sehingga orang Wahabi mengatakan mereka itu menempel antara satu kaki satu makmum dengan makmum lain, sehingga cara berdirinya menempel kaki. Padahal di sini makna menempel watarasu adalah saling mensejajarkan saf. Ditasrihkan, dijelaskan dengan hadis yang lain. Waktu dikatakan meluruskan saf, bukan ditempel kaki dengan kaki. Intinya disejajarkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa inni arakum mi wara'id dhahri, karena aku melihat kamu daripada belakang punggungku. Ketika Rasulullah melihat ke belakang, akan nampak tidak rapat, tidak sejajar dan tidak rapat. Makanya dalam hal mengenai tentang masalah saf, ini bagi kita orang yang melakukan berjamaah perlu untuk diperhatikan. Jadi lebih-lebih kita orang yang karereynya pada pegah. Nah, baik tanya yang bita sah paling likut, dong gede dalam kuburan dong nah biasa. Padahal ikut mentong kosong. Nah, makanya luruskan saf agar mendapatkan pahala jamaah. Dengan hadis yang lain, tegukan tarasu dengan hadis yang lain, ada hadis la tasawunna sufufakum. Makna bi'tidal qa'imina. Jadi intinya ada hadis yang lain yang menjelaskan. Wa anhu, hadis yang ke-121, dan diriwayatkan daripadanya Anas pula, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, bersabda ianya Nabi, sawwu sufufakum, luruskan olehmu akan saf-saf kamu, fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah, karena sesungguhnya meluruskan saf-saf min iqamati shalah itu sebagian daripada mendirikan salat.
sebagian daripada mendirikan solat. Makanya mengenai tentang masalah saat melakukan berjamaah, maka ada hadis Nabi, perintah Nabi, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis salah. Luruskan saf, karena sesungguhnya meluruskan saf itu bahagian daripada mendirikan salat. Apa maknanya? Kesempurnaan dalam melakukan salat itulah pada meluruskan saf. Kesempurnaan dalam mendirikan salat pada sejajarnya saf. Makanya di sini diperintahkan oleh Rasulullah untuk meluruskan saf. Makanya jangan heran ketika orang Arab sewaktu sebelum melakukan takbiratul ihram oleh imam berpaling ke belakang lalu mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Menyebut ayo saf, rafatkan saf, sama cik. Yang bahasa hanya bahasa tanya. Ya, makanya sunnah untuk menyampaikan rapatkan saf. Ya. Maka di saat diperintahkan untuk merapatkan saf oleh imam, maka makmum langsung merapatkan saf langsung untuk melakukan salat. Maka di situ mendapatkan pahala jamaah. Jadi seandainya tidak seperti demikian, maka pahala jamaahnya itu hilang. Hilang. Kemudian babun bermula ini itu bab ma yaqulu ba'da takbir. Barang yang berkata ianya seorang ba'da takbir, sesudah takbir. Sesudah takbiratul ihram maksudnya. Hadis yang ke-122 an Abi Hurairah, diambilkan daripada Abi Hurairah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbir wa bainal qiraah. Diam ianya Nabi baina takbir, di antara takbir, wa bainal qiraah, dan di antara qiraah. Mana qiraah membaca Al-Fatihah, iskatan akan sebagai diam. Yaqul, yang berkata ianya Nabi baina takbir wa qiraatil Fatihah, di antara takbir dan di antara membaca Fatihah. Apa yang Nabi baca? Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ba'id baini wa bainal khataya, jauhkan olehmu baini di antaraku, wa bainal khataya, dan di antara kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana telah engkau jauhkan bainal masyriq, daripada tempat terbit matahari, wal maghrib, dan tempat terbenam matahari. Allahumma ya Allah, naqqini minal khataya, bersihkan olehmu minal khataya, daripada segala dosa, kama yunaqqas saubul abyad, sebagaimana dibersihkan akan pakaian yang putih, minat danas, daripada dosa, sebagaimana dibersihkan akan pakaian yang putih, minat danas, daripada dosa. Allahumma ghsil khataya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, aghsil, basuhkan olehmu, khataya akan dosa-dosaku, bil ma'i, dengan air, was salji, dan dengan salju, wal bardi, dan dengan air embun. Jadi ada hadis iaitu kesunahan dibaca oleh Rasul, kesunahan dibaca oleh orang yang melakukan salat sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah. Ada hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, Nabi diam di antara takbir dan qiraah. Di antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah, Nabi diam. Yang mana diam Nabi itu di antara takbir dan qiraah, Nabi membaca. Maka inilah salah satu doa iftitah. Maka doa iftitah yang sudah ma'ruf, yang sudah sama-sama kita ketahui adalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya. Ini doa iftitah.
inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini baru wa ana minal muslimin, dan bermula aku itu sebahagian daripada orang Islam. Jangan wa ana minal musyrikin, itu lain maknanya. Kalau wa ana minal musyrikin, aku daripada golongan orang yang musyrik, kafir, itu doa yang salah, nanti diijabahkan jadi kafir kita ya. Makanya itu salah satu doa iftitah. Akan tetapi Rasulullah juga membaca doa di antara takbiratul ihram, dengan membaca Fatihah, maka doa Rasulullah, maka bisa kita baca doa ini. Maknanya juga sangat sempurna, sangat bagus untuk kehidupan kita. Intinya yang penuh dengan dosa. Mana doanya? Doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkan olehmu antara aku dan antara dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana telah engkau jauhkan antara terbit matahari dan terbenam matahari. Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allah, bersihkan olehmu daripada dosa-dosa. Kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Sebagaimana telah dibersihkan akan pakaian yang putih daripada dosa. Allahumma aghsil khataya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, basuhkan olehmu akan dosa-dosaku dengan air dan salju dan embun. Ya, makanya kode nomor 1, wastadalla bil hadis, dan wastudilla bil hadis, dan dituntut dalil dengan hadis ala masyru'ati doa il iftitah. Di atas disyariatkan doa iftitah ba'da tahrim, sesudah takbiratul ihram dengan fardu ataupun dengan salat sunnah. Maka inilah dalil sunnah membaca doa iftitah. Ini dalil sunnah membaca doa iftitah. Yang mana sesudah takbiratul ihram salat fardu dan juga sesudah takbiratul ihram salat sunnah. Khilafan lil masyhur, hal keadaan hadis itu khilaf bagi masyhur daripada Imam Malik radhiyallahu an. Wa fi Muslim, dan sabit dalam Muslim itu hadis ala wajjahtu wajhi al-ayah. Jadi ada juga riwayat yang lain, bukan doa iftitahnya bukan Allahumma ba'idni baina wa baina Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma aghsil khataaya bil ma'i was salji wal barad. Bukan itu doanya, tapi ada riwayat yang lain disebutkan, yaitu doa iftitahnya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gimana lagi doa? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu semuanya milik Allah rabbil alamin, empunya sekalian alam. La syarika lahu, tidak jenis musyarikat, lahu baginya Allah, wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian umirtu, aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan bermula aku itu daripada golongan orang yang Islam. Mana ada kalang. Intinya ini salah satu dalil disunahkan membaca doa disunahkan membaca doa iftitah. Babu raf'i ila sama, bermula ini itu bab mengangkat penglihatan ila sama, kepada langit. Bermula ini itu bab melihat
ataupun mengangkat penglihatan ila sama kepada langit. Hadis yang ke-123 An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diambilkan daripada Anas bin Malik, semoga meridha oleh Allah untuknya Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, ma balul aqwam, bermula apa itu yang menimpa kaum, yarfa'una, yang mengangkat oleh mereka itu kaum, absarahum, akan penglihatan mereka itu, ila sama, kepada langit, fi salatihim, dalam salat mereka itu. Layan tahunna an zalik, ya, layan tahunna an zalik, hendak menghentikan oleh mereka itu, an zalik, daripada demikian, au latuhtafanna absaruhum, ataupun hendak disumbatkan akan penglihatan mereka itu, ataupun hendak disumbatkan akan penglihatan mereka itu. Jadi ada hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Jadi Rasulullah berkata, apa yang menimpa kaum yang mana mereka itu ketika melakukan salat, maka mereka itu melihat ke langit. Makanya waktu kita melakukan salat, jangan sampai kita itu melihat cicak sedang bermesraan. Ya, jangan melihat cicak sedang bermesraan. Kenapa? Karena ini sudah terjadi pada kaum terdahulu, yang mana mereka itu melihat ke langit. Melihat ke langit, mungkin melihat pesawat terbang ataupun lain sebagainya, bukan melihat ke langit. Maka kata Rasulullah, layan tahunna anzalik, hentikan, jangan lakukan itu, hentikan daripada demikian. Atau kalau tidak dihentikan, latuh tafna absaruhum, akan disumbat ataupun hendak disumbat akan penglihatan mereka itu. Yang kenang dawa mata sehingga Allah. Makanya waktu kita salat jangan lihat ke langit, lihatlah ke tempat sujud. Kenapa tidak boleh lihat ke langit? Karena itu menghilangkan kekhusyukan. Misal kalau kita salat di padang, misalnya kalau kita melihat ke langit, maka melihat awan yang mungkin dihembus oleh angin, melihat burung dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita salat dalam ruangan, bila kasih sakrek dua dengan sembahyang, kemahan enggak ada khusyuknya Nabudin. Kan ketika melihat, apalagi nampak cicak sedang bermesraan, kapan aku bisa seperti itu, ya kan? Sedangkan kita sedang melakukan salat, ya kan? Ketika kita itu melihat cicak bermesraan saja baper. Makanya di dalam salat tidak boleh melihat ke atas, dilarang oleh Rasulullah. Bukan dilarang dalam arti kata haram, tidak, tapi makruh hukumnya. Kenapa? Karena menghilangkan kekhusyukan. Ya, bahkan kata Rasulullah diperintahkan untuk menghentikan perbuatan itu. Kalau tidak, maka akan disumbat mata. Intinya maksudnya adalah itu dilarang, tidak dibolehkan. Ya itulah, makanya tidak boleh. Ya, kaligrafi. Kekhusyukan dalam salat bukan memandang tulisan, tetapi apa yang kita ucapkan itu yang kita tadabburkan, yang kita pikirkan maknanya. Kalau kita bisa, kalau tidak, paling kurangnya adalah kita itu tahu apa yang kita ucapkan. Jangan hanya karena sudah bisa menghafal, tapi mengucapkannya dengan tanpa kesadaran. Intinya kita fokus dengan apa yang kita ucapkan, sampai terbayang kata-kata yang kita ucapkan. Misal Allahu Akbar, maka kata Allah dan Akbar itu tertulis, berarti sejalan dengan bacaan kita dan terbayang tulisannya. Itu paling kurang untuk memperoleh kekhusyukan. Apalagi sampai kepada tingkatan kita itu bisa memikirkan maknanya.
Babul ittifat fi shalah, bermula ini itu bab berpaling di dalam salat. Hadis yang ke-124 an Aisyah radhiyallahu anha, diambilkan daripada Aisyah, semoga meridha oleh Allah untuknya Aisyah, qalat, berkata ianya Aisyah, sa'altu Rasulullah, aku bertanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anil iltifat, daripada berpaling. Intinya berpaling sini berpaling dengan kepala ke kanan dan ke kiri fi salat, dalam salat. Faqala, kemudian bersabda ianya Rasulullah, kemudian bersabda ya Rasulullah, huwa ikhtilas, dianya berpaling itu curian, dianya berpaling itu curian. Yakhtalisuhu syaitan, yang mencuri akannya curian oleh syaitan. Minas salatil abdi, daripada salat seorang hamba, daripada salat seorang hamba. Jadi ada riwayat daripada Aisyah yang mana Rasulullah ditanya oleh Aisyah. Aku bertanya, kata Aisyah kepada Rasulullah, apa hukumnya memalingkan wajah di dalam salat? Kita itu memalingkan wajah ke kanan dan kiri, apa hukumnya? Kalau misalnya bergerak-gerak sebanyak 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan salat. Tapi di sini bukan bergerak secara berturut-turut yang membatalkan salat. Berpaling saja. Misal kita itu melihat ke kanan, ini tidak batal karena baru sekali gerak. Ataupun melihat ke kiri, tidak batal karena baru sekali gerak. Yang jadi masalahnya, hukumnya apa? Makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena Rasulullah berkata, dianya berpaling itu curian. Berpaling itu curian. Yang mana mencuri oleh syaitan daripada salat seorang hamba. Maka ketika kita salatnya tidak tetap, memaling ke kanan ataupun ke kiri, maka salat kita itu sudah dicuri oleh syaitan. Maka yang mencuri kekhusyukan salat kita itu syaitan. Maka makruh bagi kita itu untuk berpaling. Makruh bagi kita itu untuk berpaling. Babu jahril imam bitta'mim wa fadlih. Bermula ini itu bab mengeraskan suara imam. Mengeraskan suara imam bitta'min, dengan amin. Wa fadlih, dan kelebihannya membaca amin. Membaca amin. Jadi pada bab ini sunnah, dijelaskan sunnah bagi imam untuk membesarkan suara di ketika membaca amin, dan juga kelebihan membaca amin. Hadis yang ke-125 an Abi Hurairah, diambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala, bersabda ianya Nabi, iza ammanal imam, apabila telah mengaminkan oleh imam, fa'aminu, maka aminkan olehmu. Fa'innahu, karena bahawa sesungguhnya hal wasya'an, man wafaqa, itu bermula siman, wafaqa ta'minuhu, yang berbetulanlah ta'minuhu, amin nyaman, ta'minal malaikah, akan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya diampunkan bagi nyaman ma taqaddama min dzambih, akan barang yang telah terdahulu daripada dosanya, akan barang yang telah lalu daripada dosanya. Wa qala Ibnu Syihab, dan berkata oleh Ibnu Syihab, wa kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berkata ianya Rasulullah, makna yaqulu sering ianya Rasulullah berkata amin. Jadi ada hadis mengenai tentang kesunahan terhadap imam untuk membesarkan suara di ketika membaca amin. Membesarkan suara di ketika membaca amin. Maka seorang yang menjadi imam di ketika sampai kepada ayat yang terakhir, itulah ujung Fatihah,
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka imam memimpin membaca amin dengan besar, amin. Ini sunnah untuk membesarkan suara oleh imam. Maka apabila telah mengamin oleh imam, jadi kita tahu mengamin oleh imam kapan? Di saat imam membesarkan suara. Maka ketika imam membesarkan suara membaca amin, maka diperintahkan bagi kita makmum untuk mengaminkan juga. Kakak satu no yang benar. Mio kedua lengan menjala. Jadi apabila telah mengaminkan oleh imam, maka diperintahkan bagi kita sebagai makmum untuk mengaminkannya, ikut untuk mengaminkan besertai imam. Kenapa? Karena orang yang aminnya itu berbetulan ataupun bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka diampunkan dosanya oleh Allah. Itulah dosa yang telah lalu. Diampunkan dosa yang telah lalu oleh Allah. Makanya maknanya apa? Ketika imam mengaminkan, kemudian malaikat ikut mengaminkan, maka di saat imam mengaminkan, setelah itu kita langsung mengaminkan, maka cocoklah, berbetulanlah, bersamaanlah amin kita dengan amin para malaikat. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan bagi orang itu akan yang telah terdahulu, telah lalu daripada dosanya. Intinya dosa yang kita lakukan, itulah dosa kecil, dimaafkan oleh Allah dengan membaca amin. Artinya muwafaqat malaikat yang meminta ampun bagi orang yang melakukan dosa. Karena itu karunia daripada Allah. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, Rasulullah sering membaca amin. Rasulullah sering membaca amin. Yaqulu amin, sering membaca amin oleh Rasulullah. Makanya di sini amin itu ada 5 huruf. A, 2, 1 hamzah, 1 alif. A. Kemudian mim, ya dan nun. Berarti amin itu ada 5 huruf. Amin itu ada 5 huruf. Maka dari 1 huruf amin, Allah Ta'ala ciptakan seorang malaikat. Berarti 5 huruf amin, maka Allah Ta'ala ciptakan 5 orang malaikat. Yang mana malaikat tersebut, 5 orang malaikat tersebut tugasnya tidak lain, hanya senantiasa selalu meminta ampun kepada Allah dosa orang yang mengucapkan lafaz amin. Maka di ketika kita mengucapkan lafaz amin, maka 5 huruf, 5 orang malaikat dijadikan oleh Allah. Tugasnya adalah meminta ampun terhadap orang yang mengucapkan lafaz amin. Makanya sudah barang tentu malaikat tidak punya dosa. Ketika meminta ampun kepada Allah atas dosa kita, maka Allah ijabahkan, Allah kabulkan. Makanya jangan bosan-bosan dalam membaca amin di saat berdoa. Lebih-lebih di saat doa dipimpin oleh imam ataupun dipimpin oleh seseorang, maka bacalah amin agar mendapatkan yaitu keampunan daripada Allah karena doanya para malaikat. Apa yang tak ya? Kaji dong Allah alam bisa.